Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Bantul mengucapkan selamat datang, selamat bertemu kembali di dalam ibadah saat ini. Beberapa pengumuman akan saya bacakan. Yang pertama, jadwal kegiatan Natal 2020. Kebaktian Natal pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 di Gereja Induk terbagi 3 kebaktian. Yang pertama pukul 6 pagi khusus untuk Adioswo. Yang kedua pukul 8 pagi untuk wilayah 1 dan wilayah 2. Yang ketiga pukul 10 untuk wilayah 3 dan wilayah 4. Sedangkan untuk Pepandan Siangan pukul 8 pagi. Ibadah tutup tahun dan HUT gereja di Induk diadakan 2 kali kebaktian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020. Yang pertama pukul 17 untuk wilayah 1 dan wilayah 2. Yang kedua pukul 19 untuk wilayah 3 dan 4, dan di Pepandan Siangan pukul 19. Sedangkan untuk tanggal 24 malam puji-pujian akan diadakan secara virtual. Untuk perayaan Natal di masing-masing wilayah diadakan. Itu jadwal yang pertama. Kemudian yang kedua, penundaan pelerahan majelis. Berdasarkan keputusan rapat majelis tanggal 10 Desember 2020, berkenaan dengan pelerahan majelis memutuskan penugasan periode 2017 sampai dengan 2020 masih berlaku sampai dengan diteguhkan calon majelis yang baru. Hal ini dilakukan mengingat situasi dan kondisi yang belum memungkinkan akibat pandemi COVID-19. Demikian Bapak Ibu sekilas warta gereja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya Bapak Ibu bisa baca pada warta gereja yang tersedia. Saat teduh bagi kita semua. Memasuki Minggu Advent ketiga, kiranya sukacita kita makin meluap. Dalam kalender liturgi, Advent ketiga disebut Gaudete Sunday, yang artinya Minggu Sukacita. Hari ini kita menyalakan lilin ketiga Advent yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin mendekat. Kiranya hal ini mendorong kita menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita itu. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus, Sang Terang. Dan ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk dapat menghadirkan sukacita bagi semua. Melalui perjumpaan
terlebih dahulu dengan sang terang. Mari kita bawa sukacita perjumpaan itu dengan menjadi pewarta yang terus menyaksikan sang terang. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 81, bait pertama dan ketiga, Oh datanglah Immanuel. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama ibadah Advent ketika ini kita awali dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan manusia, Sang Mesias yang telah dinubuatkan untuk memulihkan dunia yang telah tercemar oleh dosa, direngkuh kembali kepada kesucian Allah, dan dalam kuasa Roh Kudus memperbaharui seluruh ciptaan. Damai Kristus beserta saudara. Dipersilakan duduk. Bersama-sama kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 87 bait pertama dan kelima. Gapuramu lapangkanlah. Sang Raja
Yesus Kristus, Engkau firman Allah yang menjelma menjadi manusia, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kidung Jemaat 29 bait pertama sampai ketiga di muka Tuhan Yesus. Sekalian untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang menyadari dosa-dosa yang telah kita lakukan, serta kita berjanji hidup di jalan Tuhan, maka terimalah janji Tuhan dengan penuh rasa syukur, sebagaimana kesaksian firman Tuhan di dalam Mazmur 146 ayat yang ke-10. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus sudah menebus kita karena kasih-Nya kepada kita dan memberi kita hidup yang kekal. Untuk itu marilah kita juga saling mengasihi dan saling mengampuni. Sebagai ungkapan rasa sukacita kita, kita ungkapkan kebahagiaan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 392, bait pertama dan bait yang ketiga, Ku berbahagia. Aku warisnya
mohon berkat Tuhan dan pimpinan Roh Kudus di dalam kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur Tuhan, kami datang kepadamu dengan permohonan. Biarlah Tuhan di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus menolong dan memampukan kami untuk mengerti akan firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan. Sehingga kami dimampukan untuk menyatakan di dalam kehidupan yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon berkat Tuhan. Amin. Kita persiapkan kitab suci kita dari Injil Yohanes pasal 1. Kita akan membacanya dari ayat yang ke-6 sampai 8 dan kita lanjutkan ayat 19 sampai 28. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian di hadapan banyak orang tentang Yesus Sang Terang. Untuk itu dengarkanlah firman-Nya sebagaimana yang disaksikan oleh Yohanes yang demikian. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau?" Elia? Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah Nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Dipersilakan. Memberi kesaksian tentang terang. Demikian tema perenungan kita akan firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gelap dan terang
itu situasi atau keadaan yang bertentangan. Gelap atau kegelapan sering menjadi gambaran atau simbol suasana kesedihan, penderitaan, juga menjadi gambaran tindakan-tindakan yang penuh dengan kenistaan, bahkan kejahatan. Gambaran keadaan yang seperti itu bertolak belakang dengan keadaan yang terang, di mana di dalam terang itu semuanya terlihat secara jelas dan terbuka, dan tidak ada yang disembunyikan. Demikian juga di dalam situasi yang terang, ini seringkali menyimbolkan suasana sukacita, suasana yang penuh dengan pengharapan, suasana yang penuh dengan kejujuran, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diakui atau tidak, dunia dan segala isinya ini, di dalam kehidupan yang kita jalani ini, banyak dikuasai oleh kegelapan dosa. Yang intinya bahwa motivasi kehidupan setelah manusia jatuh dalam dosa, yang terjadi sampai saat ini adalah bahwa kehidupan manusia itu selalu ingin hidup bebas. Manusia ingin lepas dari penguasaan Allah, di mana Allah sebagai sumber terang, bahkan sebagai terang itu sendiri. Manusia ingin hidup menurut kemauannya sendiri, meskipun risikonya penderitaan, kesengsaraan, bahkan tindakan-tindakan penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan, dan masih banyak hal yang menjadi risiko-risiko itu. Dan risiko-risiko yang demikian itu jelas tidak akan menenteramkan hati. Demikian juga tidak akan membuat damai di dalam kehidupan ini. Itulah gambaran hidup di dalam kegelapan. Demikian juga motivasi kehidupan manusia yang penuh dengan rasa cemburu, iri hati, dengki, sampai pada perbuatan-perbuatan pembunuhan. Itu terjadi karena manusia dikuasai oleh roh kegelapan. Roh kegelapan yang demikian itu sampai saat ini ternyata masih saja tetap terjadi. Dan itu terjadi di dalam banyak peristiwa. Coba kita perhatikan di dalam kehidupan kita bersama di negeri ini. Orang memusuhi sesamanya karena berbeda keyakinan, berbeda agama. Orang memusuhi yang berbeda agama sampai melakukan perusakan tempat-tempat ibadat, bahkan sampai pada tindakan-tindakan yang tidak terpuji karena melakukan pembunuhan. Demikian juga tindakan yang merugikan, tindakan yang lain. Semua itu dilakukan karena motivasinya iri hati, dengki, dan tentu karena mereka dikuasai oleh kegelapan itu sendiri. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memperhatikan situasi kehidupan yang dikuasai kegelapan itu. Dan kalau pada saat ini kita perhatikan sabda Tuhan dari bacaan kita, dan kalau kita perhatikan dari bacaan sebelumnya, dari ayat sebelumnya yang kita baca,
Seperti pada ayat yang kelima dikatakan terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Lalu apa artinya sabda Tuhan yang seperti ini dengan situasi yang ternyata di dalam kehidupan kita banyak orang tetap dikuasai oleh kegelapan itu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sini sebenarnya firman Tuhan ini tidak hanya memberitahukan datangnya sang sumber terang, yaitu Yesus Kristus, tetapi dari kesaksian firman Tuhan ini menyatakan kepada kita sekalian bahwa terang itu menyinari, mengungkapkan semua yang terbungkus oleh roh kegelapan. Apakah itu tindakan iri hati, kedurhakaan, congkak, dengki, dan seterusnya. Semua terlihat oleh karena terang yang menyinari itu. Supaya hidup dan mereka mau berjalan di dalam penyadaran dan pertobatan. Sabda Tuhan ini juga mendorong sekaligus mengajar kita sekalian untuk menyadari dan supaya kita senantiasa menyediakan diri hidup diatur oleh kehendak Allah. Adapun kehendak Tuhan Allah itu tidak hanya supaya kita ini menerima terang hidup dan kita simpan terang itu, bukan itu. Tetapi Tuhan yang telah menganugerahkan terang itu bagi kita sekalian, supaya kita yang terpanggil menerima terang hidup itu kita diutus untuk menyatakan, untuk menyaksikan di dalam kehidupan yang kita jalani. Bagi kita atau setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai sang terang itu sendiri, itu bukan karena kemampuan atau karena kebaikan, juga bukan karena kekuatan kita manusia. Tetapi itu terjadi karena kuasa dan karya Roh Kudus. Sehingga dengan kuasa dan karya Roh Kudus itulah yang akan menolong serta memampukan kita untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian tentang terang itu. Pertanyaannya sekarang bagi kita, menghayati tema kita memberi kesaksian tentang terang. Dan bagi kita jelas terang itu siapa? Tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Yang menerangi, yang membuka semua tabir yang tertutup oleh kuasa-kuasa kegelapan itu. Pertanyaannya, dengan cara seperti apa kita akan memberi kesaksian tentang terang itu? Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita akan memberi kesaksian? Yaitu dapat kita lakukan dengan cara mewujudkan hidup rukun bagi setiap orang yang selama ini bermusuhan, berselisih terhadap sesamanya. Dan yang selama ini merasa selalu benar sendiri dan selalu menuntut untuk dihormati, senang membicarakan orang lain, membicarakan kelemahan-kelemahan, bahkan kekurangan-kekurangan orang lain. Juga kalau selama ini banyak orang yang tidak jujur, mari kita wujudkan sikap hidup yang penuh dengan rendah hati dan memperbaharui hidup yang kita jalani. Dengan cara inilah kita akan menjadi saksi, memberi kesaksian tentang terang itu. Yang semula berbakti kepada Tuhan
hanya kalau Natal atau ibadah Natal, kalau Paskah. Sekarang dengan penuh kesungguhan kita terima Tuhan Yesus Kristus di dalam segala situasi di sepanjang waktu, di dalam kehidupan yang kita jalani, termasuk kehidupan kita yang terpaksa di dalam ibadah kita lakukan di rumah kita masing-masing, meskipun kita tidak bersama-sama di dalam ruangan gereja, tetapi kesungguhan hati kita di dalam peribadatan kita yang kita lakukan di rumah kita masing-masing, ini juga bagian di dalam kita memberi kesaksian tentang terang itu sendiri. Yang pasti, bagi kita yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus, kita sekalian diutus untuk menjadi saksi tentang terang atau tentang makna kehadiran Kristus, serta kita Tuhan kehendaki supaya kita terus-menerus hidup, mau diatur, dipimpin, dan dikuasai oleh Allah di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus. Dengan kata lain, kita bersedia dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber terang yang sejati. Dan semua itu hidup rukun, hidup damai, berbakti kepada Allah, hidup penuh dengan kerendahan hati. Itu tidak hanya kita lakukan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya ketika mendekati Natal, ketika mendekati Hari Raya Paskah, ketika mau merayakan perjamuan, atau ketika kita menginginkan pelayanan-pelayanan khusus dari gereja. Tidak kita lakukan saat-saat tertentu, tetapi Tuhan menghendaki semua itu tadi harus kita lakukan terus-menerus di dalam kehidupan yang kita jalani. Dan menjadi saksi di sini, orang yang menjadi saksi itu adalah orang yang jujur. Orang yang tidak berlaku pura-pura. Karena itu di dalam kehidupan kita memberi kesaksian tentang Kristus, tentang terang itu. Kita belajar dari Yohanes. Yohanes tidak ingin terjebak untuk mencari nama diri, tidak ingin terjebak untuk disanjung. Ketika orang bertanya, apakah engkau Mesias, apakah engkau Musa, apakah engkau Elia, apakah engkau Nabi yang akan datang? Semua dijawab bukan. Tetapi Yohanes dengan rendah hati, aku hanya seorang yang berseru-seru di padang gurun. Dengan kerendahan hatinya itu, Tuhan terus berkenan mengutus dan memberkati. Sehingga belajar dari Yohanes yang memberi kesaksian tentang terang, tentang Kristus. Maka di dalam hal ini bagi kita yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki supaya kita juga berlaku jujur, rendah hati, dan terus-menerus menyatakan diri sebagai yang bersedia untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita memperbarui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah yang telah menyatakan diri di dalam karya Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh mengenal melalui karya penyelamatanmu bahwa kuasa dan kasih Allah yang tidak terbatas yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan menghendaki dan mengajar kami sekalian supaya yang Tuhan ajarkan itu kami saksikan di dalam kehidupan yang kami jalani. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan. Kiranya kami dimampukan dengan penuh kejujuran dan kerendahan hati di dalam kami menyatakan diri sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Meski kami harus menghadapi tantangan, hambatan, bahkan kami harus mengalami kesulitan sekalipun. Tetapi kami meyakini bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kami menghadapi semua tantangan dan rintangan itu. Sehingga kami ketika kami menyediakan diri untuk memberi kesaksian tentang terang itu yang ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, melalui tutur kata, perbuatan yang kami lakukan, orang akan melihat bagaimana sikap hidup kami sebagai orang-orang percaya yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai terang hidup. Mereka akan menyaksikan secara langsung. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami di dalam kehidupan kami bersama dengan jemaat untuk senantiasa hidup rukun satu sama lain, saling menyadari kelemahan dan keterbatasan kami, sehingga pembaharuan hidup yang kami jalani bersama ini menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih karena pengajaran-Mu yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Lebih-lebih di dalam suasana Advent, tatkala kami bersama-sama secara khusus berada di dalam masa memaknai akan kedatangan Kristus kembali. Biarlah sukacita kami nyatakan melalui tindakan yang membuat orang lain penuh dengan sukacita, penuh dengan kelegaan, sehingga dengan sukacita bersama yang kami jalani juga menjadi bagian di dalam kami memuliakan Allah di dalam kehidupan yang kami jalani. Selanjutnya memohon berkat-Mu secara khusus bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit,
dalam proses pemulihan dari sakitnya, di antaranya Bapak Daroji, Bapak Supardal, Bapak Bambang Gunawan, Ibu Resminarni, juga Ibu Kartikawati. Pertolongan Tuhan yang kami andalkan dan kami harapkan, sehingga apa yang menjadi pengharapan kami terjadi di dalam kehidupan yang kami jalani. Kami juga tidak lupa memohon berkat-Mu ya Tuhan, di dalam kami melangsungkan kehidupan peribadatan kami, meski di dalam suasana yang masih harus kami jalani penuh dengan batasan-batasan, juga protokol kesehatan yang harus kami jalani bersama di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami tetap Tuhan jagai, sehingga kami terbebas dan dijauhkan dari segala sakit penyakit, bahkan virus COVID-19, sehingga kami terus beroleh kekuatan, kesehatan, dan kami dapat melangsungkan peribadatan kami dengan penuh kedamaian dan ketentraman. Lebih-lebih di dalam kami merencanakan ibadah Natal yang sudah kami susun sebagaimana yang ditata oleh Komisi Ibadah. Biarlah Tuhan juga menolong, Tuhan memampukan kami masing-masing, setiap warga gereja, untuk saling menjaga antara yang satu dengan yang lain di dalam melindungi diri dan melindungi sesama yang ada di sekitarnya, sehingga kami tetap pulih, terjaga, terlindungi karena pertolongan dan penyertaan-Mu melalui setiap usaha yang kami lakukan. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu, biarlah setiap usaha pemerintah di negeri ini, sehingga bangsa ini segera terbebas dari COVID-19. Tuhan berkati setiap usaha yang ditempuh, dan ketika kami terus-menerus menyatakan dukungan kami kepada usaha-usaha pemerintahan bangsa ini melalui tindakan dan ketaatan kami mematuhi protokol kesehatan yang ada dan diberlakukan, menjadi sarana di dalam upaya kehidupan kami bersama menghentikan penularan COVID-19. Ya Tuhan, kami tidak lupa memohon berkat-Mu akan semua rencana, agenda di dalam situasi yang penuh batasan ini, akan perayaan-perayaan yang dengan terpaksa harus kami tunda, bahkan tahun ini dengan terpaksa kami tidak merayakan secara khusus perayaan Natal. Tetapi biarlah setiap keluarga-keluarga milik-Mu tetap boleh merayakan bersama keluarganya masing-masing dan sukacita, meski secara terpisah-pisah kami rasakan di dalam kebersamaan kami. Ya Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu akan keberadaan keluarga-keluarga Kristen milik-Mu dengan segala pergumulan dan persoalannya. Kami percayakan di dalam kuasa dan pengasihan-Mu, sehingga di dalam segala situasi kami tetap dimampukan menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami masing-masing dengan penuh kesetiaan, ketaatan, dan hidup menyediakan diri dipimpin oleh kehendak Allah. Demikian pula ungkapan syukur kami yang kami kumpulkan di dalam kami mengumpulkan persembahan tatkala kami datang ke tempat peribadatan ini. Kami mohon Tuhan memberkati, menyucikannya, dan menjadikan persembahan kami
sarana di dalam kami melangsungkan kehidupan bergereja. Yang kesemuanya itu Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya di dalam kuasa pemeliharaan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kehendak-Mu, datanglah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama pengutusan dari Tuhan kita ungkapkan melalui nyanyian Kidung Jemaat 432 bait yang pertama, kita nyanyikan dengan berdiri. Jika padaku ditanyakan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melihat dengan kacamata yang baru bahwa karya pemulihan Allah telah dan akan terus terjadi dalam kehidupan ini. Orang percaya di sepanjang sejarah terus dipanggil untuk mewartakan karya pemulihan Allah itu dengan terus-menerus menyaksikan sang terang. Untuk itu bersama-sama kita ungkapkan kesediaan kita menjadi saksi Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih dan kesetiaan Allah menumbuhkan pengharapan. Kiranya rangkulan penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus menjangkau saudara setiap saat, sehingga langkah-langkah saudara tidak terantuk dosa dan terjerumus dalam pencobaan. Kiranya damai yang terpancar dari Roh Kudus menguatkan kehidupan saudara sekalian dalam kebenaran, dan kiranya berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus mensejahterakan hidup saudara kini dan sepanjang masa. Amin.